Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang terbaru, 11 bukti baru telah ditemukan. Pastikan jika saksi Yosep adalah pelakunya. Benarkah? Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Mari simak videonya. Sudah mendekati pengumuman dari pelaku peristiwa di Subang, ditemukannya beberapa kejanggalan yang membuat publik bertanya-tanya di peristiwa Rajapati ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, terkait dengan temuan baru dan juga terhitung adanya sebanyak 11 temuan, yang diharapkan bisa menjadi petunjuk kuat untuk pengungkapan pelaku peristiwa Rajapati ibu dan anak di Subang. Salah satunya adalah misteri jejak HP yang tidak ditemukannya di TKP, akan tetapi, sejatinya mungkin adanya kemajuan dalam pengungkapan peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Yang dikarenakan, tim penyidik yang tidak selalu berhenti untuk perkembangan dan juga petunjuk terkait dengan peristiwa Subang ini. Termasuk dengan jejak HP yang hingga saat ini hilang. Namun di sisi lain juga terkait dengan keterangan dari tim penyidik soal peristiwa di Subang ini, memang membutuhkan waktu untuk meredam atau mengkoreksi semua bukti, dan juga pertanyaan publik. Anjas memaparkan bahwa telah ditemukan 11 bukti, yang sejatinya bisa saja buat petunjuk untuk tim penyidik. Sebenarnya 11 temuan tersebut sudah ditelusuri oleh tim penyidik, akan tetapi dikarenakan tidak memiliki keterangan dari media massa, yang sehingga tidak disampaikan langsung kepada publik. Inilah 11 temuan yang diharapkan bisa saja menjadi petunjuk kuat bagi tim penyidik. Di antaranya adalah jejak yang ada di plafon dan tangga di TKP. Salah satu pengacara Yosep yakni Fajar Sidik menceritakan bahwa saat pertengahan bulan Januari tahun 2022, saksi Yosep didatangi oleh tim penyidik yang datang ke rumah Yosep dan mencari kebenaran soal pintu belakang tangga dan atap TKP peristiwa di Subang. Kenapa didatangi lagi? Mungkin adanya jejak darah atau sidik jari. Ada juga yang beranggapan bahwa itu sudah lama, pasti sudah hilang. Tapi adanya kemungkinan saja datanya didapatkan oleh tim penyidik, pada saat para tim penyidik olah TKP, paparnya. Adanya jejak DNA milik siapa, dan ada yang belum juga diidentifikasi, dan tidak termasuk dari 106 saksi, lengkapnya kedua dari bercak darah yang ada di jaket Yosep, noda darah yang ditemukan di pakaian saksi Yosep sudah mendapatkan kebenaran, terkait dengan soal bercak darah dan juga segera diteliti di laboratorium. Dan belum juga diketahui dengan jelas tentang jejak darah tersebut. Darah korban atau bukan darah kedua korban. Ketiga, dugaan dari puntung rokok, terlihat banyak sekali merek rokok yang diduga kuat. Di antaranya sekian rokok tersebut adanya puntung rokok milik Yosep, dan sudah ada keterangan dari kuasa hukumnya. Keempat adalah jejak kaki yang berbeda di TKP. Kabar ini disampaikan oleh Kapolres Subang. Kalau memang adanya penemuan dari jejak kaki ini, hasil dari olah TKP, maka ini akan menjadi petunjuk yang sangat berarti, yang dikarenakan 24 jam pertama adalah hal krusial yang penting untuk membantu pengungkapan dari peristiwa di Subang ini. Kelima adalah anjing pelacak. Yang pertama adanya salah satu saksi di TKP, dan di sisi lain dari anjing pelacak yang mengendus tong sampah di pencucian. Mungkin saja di situ adanya temuan barang bukti, misal secari kertas atau peta atau bahkan instruksi yang ditemukan oleh anjing pelacak di tong sampah tersebut. Keenam, isu luka di salah satu saksi, kabar itu pun sudah keluar dari keterangan saksi itu sendiri, namun sudah adanya penelitian, baik oleh saksi maupun oleh kuasa hukumnya. Ketujuh, perubahan waktu kematian kedua korban. Pakar forensik Sumi Hastri mengungkap, hasil dari autopsi yang kedua, menghasilkan dua hal, yakni koreksi dan juga menambahkan hasil otopsi yang pertama. Koreksi yang dimaksud adalah soal waktu dari kematian ini yang aneh. Apakah ada oknum yang terlibat pada waktu kematian kedua korban? Sangat fundamental atau karena adanya kendala teknis SDM yang melakukan otopsi pertama, seperti saat itu, masih PPKN dan tanggal 17 Agustus paparnya. Kedelapan, rekening dari korban Amelia Mustika Ratu. Namun hingga kini belum ada ditemukan keterangan dari tim penyidik, yang selalu ditemuan dari print out rekening korban Amel,
yang sehingga adanya dana-dana yang mengalir kepada orang-orang penting di Subang itu, belum ada keterangan soal temuan apa yang ada di rekening korban tersebut, tuturnya. 9. Tidak adanya data HP di BTS HP Tuti dan juga Amel, termasuk juga 3 tenaga kuda Amel yang hilang. Namun yang jadi pertanyaannya, tidak adanya data HP BTS orang lain, selain HP dari korban Tuti dan Amel. Apakah pelaku atau dalam di peristiwa di Subang ini cukup tahu soal ini sehingga memerintahkan para pelakunya dan untuk tidak membawa alat komunikasi saat dieksekusi oleh pelaku? 10. CCTV. Bukti CCTV yang akan sangatlah penting sebagai petunjuk dari kondisi terakhir di TKP saat kejadian itu berlangsung, akan tetapi kenyataannya adanya beberapa CCTV yang ada di sekitar TKP dan ternyata dalam keadaan off. Ke-11. Sopir Alphard yang ada di sketsa, dan soal sopir Alphard tersebut belum adanya kejelasan tentang kapan diungkapnya tersangka di peristiwa di Subang ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.